Come on. Yeah. Halo, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang kecepatan, soal-soal yang sering muncul di beberapa tes seperti CPNS atau tes masuk perguruan tinggi. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu kecepatan. Kecepatan itu rumusnya adalah jarak per waktu. Atau biar kita lebih mudah mengingatnya, itu kita pakai segitiga. Segitiga yang di atas itu jarak, kecepatan, dan waktu. Kalau misalnya ditanya jarak, berarti kecepatan kali waktu. Kalau yang ditanya kecepatan, jarak, kalau di atas bawah itu berarti dibagi, kalau samping itu dikali ya. Kalau dia ditanya kecepatan, berarti jarak per waktu. Kalau yang ditanya waktu, berarti jarak per bagi kecepatan. Oke. Soal yang pertama, rumah Andi jaraknya 3 km dari kantornya. Bila ia berjalan rata-rata 4,5 km per jam. Berarti jaraknya 3. Diketahui jaraknya 3 km. Bila ia berjalan rata-rata berarti 4,5 ini adalah kecepatan. Kecepatan 4,5 km. Berapa jam? Berarti berapa jam itu yang ditanya waktu. Oke, yang ditanya waktu. Berapa jam yang dibutuhkan untuk berjalan pulang pergi selama 1 minggu? Selama 1 minggu bila ia bekerja dari Senin sampai Sabtu. Kalau Senin sampai Sabtu itu berarti 6 hari ya. Waktu ini untuk 6 hari. Berarti kita cari dulu waktu untuk 1 hari. Kalau waktu sesuai rumusnya, waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Jarak bagi kecepatan. Oke. Jaraknya berapa? 3 km. 3 km. Kemudian kecepatannya per jam ya teh, ketinggalan per jam ini. 4, km per jam. 4,5 km per jam. Oke. Sampai sini berarti kilometernya kita coret ya. Tinggal jam. Jadi 3 per 4,5. Biar mudah mengerjakannya, kita jadikan dia pecahan. 4,5 ini sama juga dengan 45 per 10. Kalau 1 di belakang koma berarti per 10. 45 per 10 jam. Berarti 3 per ini bisa dijadikan kali, ini kan per ini bagi ya, bisa jadikan kali dengan syarat ini harus letaknya berbalik. Jadi kali berbalik ya, jadi 10 per 45. Oke, tinggal kita coret 3 dibagi 45, itu 15. Jadi tinggal 10 per 15. Oke, kita sederhanakan boleh ya, sama-sama bagi 5, itu jadinya 2 per 3 jam. Oke, kalau 1 hari, waktunya itu 2 per 3 jam. Kalau 6 hari berarti berapa? Tinggal kita kalikan saja, 6 hari. Itu berarti 6 dikali 2 per 3 jam. Tinggal coret ya, 6 dibagi 3, 2. 2 kali 2, 4 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 4 jam. Untuk soal selanjutnya, diketahui jarak kota A dan kota B adalah 120 km. Kita tahu jaraknya 120 km. X lama waktu tempuh dari kota A ke kota B dengan kecepatan 75 km. X itu waktu ya. X itu waktu dengan kecepatan 75 km per jam. Kemudian
Y lama waktu tempuh dari kota A ke kota B dengan kecepatan 30 meter per sekon. Y itu adalah kecepatannya 30 meter per sekon. Oke, yang diminta itu hubungan X dan Y. Untuk bisa menentukan hubungan X dan Y ini kita harus menyamakan dulu satuannya. Oke, pertama X itu 75 km per jam. Itu maksudnya berarti setiap 1 jam jarak yang bisa ditempuh adalah 75 km. Sedangkan Y 30 meter per sekon. Sekon itu sama juga dengan detik ya. Berarti setiap 1 detik jarak yang bisa ditempuh adalah 30 meter. Oke, di atas satuannya jam sama kilometer, di bawah satuannya detik sama meter. Jadi biar lebih gampang kita rubahnya ke dalam yang lebih besar ya, ke jam. 1 jam berapa detik? Kita mau merubah ya. 1 jam itu berapa detik? Karena di sini kita tahu 1 detik, coba kalau kita cari 1 jam, 1 jam berarti kan 3.600 detik ya. 3.600 detik dikali, karena setiap 1 detik itu 30 meter, berarti kalau 3.600 detik berarti dikali 3.600 dikali 30 meter ya. Satuannya masih meter. Oke, kalau seperti ini berarti kita kalikan saja angka di depannya. Nanti nolnya kita tambahkan di akhir. 36 kali 3, 6 kali 3 18, 3 kali 3 9 tambah 1 berarti 10, 108, nolnya berapa? 1, 2, 3, tambahkan 1, 2, 3 meter. 108 meter. Ini biar sama kita rubah dalam bentuk kilometer. Diketahui kalau 1 kilometer itu sama juga dengan 1000 meter. Berarti kalau ini biar meter ke kilometer berarti dibagi 1000. 1000 itu nolnya 3, berarti kita coret 3, berarti jadi 108 kilometer. 108.000 meter itu kita rubah jadi 108 kilometer, karena setiap 1 kilometer itu sama juga dengan 1000 meter. Berarti kalau meter ke kilo gitu dibagi 1000. Jadi Y itu adalah setiap 1 jam jarak yang bisa ditempuh adalah 108 km. Ya, kita perhatikan pernyataan yang ini dengan pernyataan yang ini. Kalau X, setiap 1 jam jarak yang bisa ditempuh adalah 75 km. Berarti mana yang lebih besar, X atau Y? 1 jamnya dia bisa menempuh 108 km, berarti dia cepat ya. Yang ini 1 jam 75 km, berarti X itu lebih lama. Berarti waktu yang dibutuhkan lebih lama yang di atas. Berarti X itu lebih besar dari Y. Bukan diperhatikan ininya, tapi kan kita X dan Y tadi kan adalah lama waktu tempuh, waktunya. Kalau di sini 1 jam itu dia cuma bisa menempuh 75 km, sedangkan Y itu 1 jam dia 180 km, berarti waktu yang dibutuhkan tentu lebih cepat yang 1 jam itu yang bisa ditempuh 108 km. Maka X itu lebih besar dari Y, lama waktu tempuhnya. X dan Y itu adalah lama waktu tempuh. Kita logikakan seperti ini. X lama waktu tempuh jika setiap 1 jam dia bisa menempuh 75 km. Yang harus ditempuh 120 km, tapi kita patokannya ini saja boleh. Karena dia sama-sama ya. Sedangkan yang Y, setiap 1 jam dia bisa menempuh jarak 108 km. Jadi lama waktu tempuhnya tentu yang X. Karena dia 1 jam cuma 75 km. Berarti dia lebih lama untuk sampai 120 km itu berarti waktu tempuhnya lebih lama dari Y yang 1 jam dia bisa menempuh jarak 108 km. Berarti jawabannya adalah
C ya. X itu lebih besar daripada Y. Baik, selanjutnya soal nomor 3. Diketahui seorang anak bernama Angga setiap pagi selalu berolahraga memutari lapangan dengan keliling 0,5 km. Keliling itu berarti sama juga dengan jaraknya ya. Jaraknya adalah 0,5 km. Jika dengan kecepatan lari 5 km per jam, berarti kecepatan 5 km per jam, Angga mampu memutari lapangan tersebut sebanyak 5 kali. Maka berapa lama Angga lari setiap pagi? Berarti dia memutari selama 5 kali. Yang ditanya waktu. Oke, pertama kita cari dulu waktu. Setiap satu kali itu waktunya berapa, nanti baru kita kali dengan 5. Kita tahu kalau untuk mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan ya. Jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 0,5 km, kecepatannya 5 km per jam. Oke, karena satuannya sudah sama-sama kilometer, berarti kita tinggal coret saja kilometernya. Ini jadi 0,5 per 5 jam. Karena jawabannya dalam bentuk menit, kita rubah dulu ke menit. Jam ini berubah ke menit berarti dikali, biar lebih gampang ya, jam itu berarti jadi menit, jadi dikali 60 menit. Karena 1 jam itu 60 menit. Kalau seperti ini kita tinggal coret saja, 60 dibagi 5. Itu berarti 1/12 ya. 0,5 dikali 12, itu sama juga berapa? 5 kali 12 berarti 6 ya. 0,5 kali 12 berarti 5 kali 12. Nanti dinolkan saja. 12 kali 5 kan berapa? 60 ya. Berarti 60 dihilangkan 0, karena dia tadi 0,5 satu belakang koma, berarti jadi 6. 6 menit. Ya, 12 kali 5 itu 60, karena ada 5 1 di belakang koma tuh 0,5 kan 1 di belakang koma, berarti nolnya kita hilangkan karena dia 1 di belakang koma. 0,5 per 5 jam, karena dia jawabannya dalam bentuk menit, berarti kita rubah jamnya itu jadi menit. 0,5 per 5 dikali jam itu sama juga 60 menit. Oke, cara biar bisa lebih mudah mengerjakan. Yang kita coret saja dulu 5 sama 6. Kalau 0,5 dibagi 5 juga boleh. Ini kan sama juga dengan 5 per 10 dibagi 5 per 1 kali 60 menit. Berarti ini 5 per 10 sifat jadi kali ya, bagi jadi kali. Ini dibalik jadi 1 per 5. Coret-coret kali 60 menit. Ya, 5 per 10 dibagi 5 per 1 itu sama juga bisa jadi kali ya. 5 per 10 dikali 5 per 1 berbalik jadi 1 per 5. 5 bagi 5 habis tinggal 1. Ini 10 berarti kita coret jadi 6 ya. 60 bagi 10 itu 6, berarti 6 menit. Kalau dia 1 kali memutari lapangan itu waktunya 6 menit. Kalau 5 kali berarti tinggal 5 dikali 6. 30 menit. Jadi waktunya adalah 30 menit. Jadi Angga lari setiap pagi itu selama 30 menit. Oke, sekian penjelasan tentang kecepatan. Beberapa soal, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.